Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Arya Saputra, bisa dipanggil David, dari kelas 22C, yang mana NIM-nya itu 22 10 20 40 13. Pada kesempatan kali ini saya ingin berpresentasi dengan judul apa sih itu ekonomi makro dan apa isu-isu yang terdapat di dalamnya. Nah, kita harus mengetahui dulu sebelum masuk ke dalamnya. Ekonomi mikro itu apa? Secara umum, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen, dan penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Nah, pelaku ekonomi dalam ini siapa aja sih? Meliput apa aja sih? Apakah ada aspek, ada tujuan, ada teori, dan ada komponen? Nah, mari kita tuju ke dalamnya. Nah, adapun aspek yang terdapat di dalamnya adalah beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri, antara lain model pasar. Jadi di dalam itu ada model pasar, ada industri, ada analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Nah, kemudian tujuannya itu apa? Nah, adapun beberapa tujuan ekonomi mikro yang ada di antaranya adalah mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor. Nah, hasil mekanisme ini nantinya akan dapat mempengaruhi harga relatif barang dan jasa. Nah, menganalisis setiap kegiatan sehingga kegagalan-kegagalan yang terjadi di pasar ataupun lingkungan-lingkungan individu yang terdapat dalam mikro tersebut bisa kita antisipasi. Nah, teorinya adalah ekonomi mikro yang juga disebut Frisch teori, mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh unit-unit atau pelaku-pelaku ekonomi terkecil. Di antaranya ada konsumen, ada produsen, dan industri-industri yang melengkapi semuanya. Nah, di dalam suatu perekonomian yang sangat cukup luas dan lingkupnya sangat cukup luas. Nah, adapun komponen yang terdapat dalamnya adalah interaksi di pasar, contohnya interaksi penjualan barang, masuknya barang dan keluarnya barang. Adanya biaya produksi. Jadi ketika pabrik itu dibuat, maka ada biaya yang diberikan atau biaya yang masuk untuk memproduksi suatu barang sehingga bisa menjadi barang yang utuh. Kemudian ada perilaku produsen dan konsumen. Nah, kemudian apa itu ekonomi makro? Nah, bisa kita sebutkan adalah ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Nah, apa yang dimaksudnya adalah makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi, makroekonomi ini lingkupnya sangat luas. Sedangkan mikro ini lingkupnya kecil, UMKM, ataupun pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir kita. Sedangkan makroekonomi itu adalah lingkup yang sangat luas. Contohnya pabrik, produsen-produsen yang memasukkan barang dagangannya ke pasar-pasar besar. Bisa disebut juga dengan grosir-grosir. Maka itu termasuk daripada makroekonomi. Nah, kemudian isu-isu yang terdapat di dalam makroekonomi itu ada. Nah, terdapat di tahun 2020 atau di akhir 2019 itu ada namanya virus COVID-19. Yang dimana virus COVID-19 ini banyak mempengaruhi daripada ekonomi di Indonesia. Nah, isu-isu makroekonomi di tahun 2020 sampai 2022 itu diantara lainnya adalah terdapat beberapa isu yang menjadi fokus dalam mikroekonomi pada tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian mikro. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada perekonomian mikro yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, peningkatan inovasi atau teknologi, dan teknologi telah menjadi kunci utama suksesnya teknologi ini menjadi secara luas. Jadi ada pasar online yang dulunya adalah pasar kita mau ke pasar harus berangkat. Sekarang ada pasar online. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan masih banyak lain lagi. Sehingga ekonomi ini sangat lancar dengan adanya teknologi tersebut. Nah, adapun yang menjadi isu itulah kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yang dimana kebijakan pemerintah ini memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian mikro. Tahun 2022 diharapkan ada perubahan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perubahan ini, seperti perubahan pajak, bentuk usaha kecil, dan pengembangan infrastruktur.
Nah, adapun rekomendasi yang bisa kita hadapi daripada isu-isu ini adalah satu, memberikan bantuan dan dukungan kepada perusahaan kecil yang terdampak pandemi seperti memberikan pinjaman modal atau memperluas program bantuan yang lainnya seperti bantuan keuangan ataupun kredit-kredit yang bisa memperlancar usaha mereka. Yang kedua, mendorong perusahaan kecil untuk menghadapi teknologi, yaitu untuk belajar teknologi agar bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, rekomendasinya adalah mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang bagus sehingga masyarakat yang berusaha dalam ekonomi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan daripada presentasi ini adalah dapat diambil bahwa tahun 2020 sampai 2022 diharapkan menjadi tahun di mana perusahaan kecil semakin maju, semakin berkembang, dan memperkuat perekonomian mikro. Perintah atau pelaku bisnis dan masyarakat secara bersama-sama harus bekerja sama untuk mewujudkan citra ekonomi yang maju dan luas untuk Indonesia. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah itu dari saya pribadi, dan jika ada yang benar maka itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.